Bapak warga masyarakat Indonesia di Arizona, Colorado, Hawaii, Utah, Kepulauan Pasifik di teritori AS, dan California Selatan serta Nevada Selatan. Coronavirus atau yang dikenal dengan COVID-19 telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai pandemi, sebuah fenomena kesehatan yang terindikasi berdampak sistemik. Tetapi kita semua tidak boleh panik. Hoax, fake news, dan fabricated news pastinya merajalela di dunia maya. Anda, saya, dan kita semua pastinya pernah menerima atau meneruskan informasi yang belum jelas sumbernya. Mulai sekarang, ayo kita bersama-sama menahan diri. Menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Menahan diri untuk tidak membeli kebutuhan berlebihan. Dan juga menahan diri untuk menyelenggarakan dan menghadiri kegiatan berskala besar yang melibatkan banyak orang. Otoritas pemerintah setempat sudah mengeluarkan kebijakan merespon merebaknya coronavirus ini. Sebagai komunitas Indonesia yang baik, ayo kita dukung kebijakan pemerintah setempat. Semua ini demi kebaikan kita bersama. Apabila terdapat kondisi darurat, Anda dapat menghubungi 911 dan hotline KJRI Los Angeles di 213-590-8095. KJRI Los Angeles selalu ada untuk Anda. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi, kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behaviour so that you're not transmitting it.